suara kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena memang hanya Tuhanlah yang layak kita sembah, yang layak kita puji. Karena anugerahnya kita boleh ada hari ini berkumpul bersama di dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami berada pada kami ucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan, atas pemberian Tuhan dalam hidup ini. Masalah segala persoalan sudah Tuhan jawab. Tuhan sudah mendengar setiap permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melalui suara kami, melalui pujian kami Tuhan. Senang berarti anak-anak Tuhan yang menyanyikan pujian musik Tuhan bahkan media. Engkau tolong, Engkau urapi kami. Roh Kudus mampu kami terus untuk bisa membesarkan nama Tuhan. Tolong kami lain tidak perjalanan atau mereka Tuhan. Mereka boleh sama beribadah hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa kami hanya bisa mengandalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kami kepada penuh dengan kasih kepada Engkau dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bisa kita Tuhan. Amin. Kita ini masih ada dulu ya. Jadi semangat lagi ya. Kita harus siap untuk memuji nama Tuhan. Juga kita angkat satu pujian, berpujilah nama Tuhan.
Ibu, kalau tidak ada saya undang untuk bangkit berdiri. Seberapa kita yang hadir hari ini boleh melambaikan tangannya yang sudah merasa dibebaskan. Wah, ini kayaknya belum semua merasa dibebaskan. Kita menjadi umat pemenang. Berapa yang percaya boleh melambaikan tangannya? Lebih dari pemenang? Oh. Mari kita bangkit berdiri, kita tetap semangat ya Bapak Ibu. Kita mau katakan kita adalah umat yang lebih dari pemenang.
pastikan bahwa kebaikan Tuhan itu hingga saat ini mungkin Bapak Ibu sudah rasakan, mungkin juga yang sudah merasa dibebaskan dari segala perkara, baik dari sakit penyakit, dari setiap masalah dalam kehidupan kita ataupun pergumulan. Saya persilahkan untuk ke depan sebelum menunggu kita menyanyikan Sekarang Saya Sudah Bebas. Terima kasih kenal pada Tuhan saya di sini. Bapak kita yang luar biasa. Sebab apa? Biasa pagi ini terus yang ini saya ada pada saya itu soal sebagai kawasan pusat hari pagi tepatnya hari Kamis 21 Maret. Yang usia saya sekarang 63 ya. Usia yang muda belia ya. Puji Tuhan. Orang begitu berkata yang luar biasa pada saya boleh memahami ini dengan perjalanan luar biasa. Tuhan bisa menjadikan saya harap biasa ini bersama suami dan anak terdidik. Terima kasih atas doa-doanya buat ibu bapak adik-adik anak-anakku sekalian semua di sini. Doa saya juga untuk semua yang sudah terkecuali. Puji Tuhan, saya memintanya satu saya kita semua mesti saling mendoakannya, doakan apapun juga ya. Baik dalam kita yang kita tahu, hati kita saling mendoakannya. Semua doa adalah obat dengan obatnya, pengumuman yang tidak bisa orang lain tahunya dengan kita dengan Tuhan. Terima kasih. Saya terbiasa serta sehat sebagai Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, maaf ya. Kalau hari ini Tuhan tambahkan lagi usia saya. Puji Tuhan, itu cuma karena Tuhan. Karena Tuhan, pertolongan Tuhan buat kehidupan saya dan buat anak-anak saya. Kalau dengan kehidupan saya secara pribadi, secara ekonomi, secara kekuatan manusia,
nggak agak susah gitu ya. Kalau dengan perjuangan hidup dengan kehidupan sehari-hari, tapi Tuhan Yesus yang membantu menolong saya sama anak-anak, dan juga dukungan daripada orang tua saya sendiri. Ya puji Tuhan, kalau saya sendiri itu nggak bisa gitu loh untuk kehidupan sehari-hari. Dia dukungan saudara-saudara yang ada di sini, terutama juga Bapak Gembala, Mami dan juga Tante Mary. Ya terima kasih atas dukungan sama teman-teman keluarga, dan juga buat saudara ini mungkin saya mendengar semuanya dan juga jadi ya semuanya kita dimati sini. Terima kasih juga perhatian kepada saya. Mungkin saya minta maaf waktu kami ya yang bisa saya lakukan adalah pertambahan umur ini dan semakin kuat, semakin dewasa lagi gitu. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara iman bagi kami semua. Puji Tuhan, terima kasih. Masih ada yang mau menyambung? Ya Tuhan itu baik ya. Semua jika kita boleh saat ini semoga penyertaan Tuhan. Ya Gunting selamat ulang tahun. Ajarnya saya terus maju dalam pelayanannya. Jangan patah semangat. Umur boleh bertambah, tapi jiwa harus tetap muda. Buat Tante Bella juga jangan putus asa, jangan merasa kecil, karena setiap permasalahan Tuhan pasti berikan jalan keluar. Kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus di dalam Tuhan. Semua apa yang menjadi pergumulan hidup kita, Tuhan pasti selesaikan. Kalau tidak ada yang mau menyambung, kita mengenai lagi satu pujian lebih dari pemenang. Karena hari ini kita adalah umat-umat pemenang. Kita membuka Alkitab kita di Yeremia 29 ayat 7 sampai 14. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu. Saya bacakan ayat 7-nya, selanjutnya cuma Tuhan yang bacakan. Yang sudah dapat mungkin bisa bangkit berdiri sebagai penghormatan untuk firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 7 sampai 14. Sudah dapat semua?
demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kita bersama-sama. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kita memang sangat dahsyat ya. Semua yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Kita mau bawa ucapan syukur kita atas segala pengorbanan yang telah Tuhan berikan hingga saat ini. Satukan hati kita untuk terus bersyukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menaikkan syukur kita dengan pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna. Terbaik
persembahan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Persembahan tetangan atau persepuluhan Tuhan balas lipat kali ganda sebagaimana janji-Mu. Kuduskan semua persembahan ini. Hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan sabda-Mu, pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua diberkati kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita memberi sebelum kita menerima. Tuhan mengatakan adalah lebih berat memberi daripada menerima. Kita menyanyi tadi semangat ya, digatus terus. Semua orang harus tahu. Ya, orang harus tahu. Juga buat main musik. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan terasa kita sudah di bulan keempat. Ya, waktunya cepat sekali. Baru kemarin hari Minggu dengan para waktunya cepat. Ada saya dalam firman dalam Tuhan sudah mempercepatkan dan menurut kecepatan waktu sudah bertambah seperti beberapa tahun lalu. Semangat dulu untuk usaha ya, alat-alat rumah tangga kita beli ini aja ya, kipas yang di atas itu menarik gitu ya. Nah, ini di bawah berdoa ya supaya beli kipas taruh di ujung itu ada apa namanya, dari sini mungkin sampai di penjara Sulawesi panjang toko itu lebar. Belum habis ngomong ya sedikit pendek lah. Baik, mari saudara, hari ini saya membangkitkan dulu, tapi kita akan bawa untuk mengingat akan pengorbanan Yesus setiap minggu yang pertama. Kenapa? Tapi saya ingin menyampaikan sebuah ayat mengawali renungan atau firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini. Kita semua bangkit berdiri sambil kita membuka kitab 1 Yohanes ayatnya yang ke-20. Ada 5 kali yang sangat-sangat meyakinkan kita. Ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Mari kita bangkit berdiri sejenak. Sudah dapat semua? 1 Yohanes 5 ayat 20 dekat sama 1 Yohanes 4 ya. Atau 2 Yohanes 3
nggak boleh dekat sekali ya, sudah. Oke. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bisa katakan amin? Mari saudara duduk. Pertahankan apa yang baru saja kita baca. Kalau sampai dikatakan akan tetapi kita tahu. Nah, kalau sampai di antara kita tidak tahu, itu sudah keterlaluan. Terlalu banyak nonton sinetron ya. Sampai kita tidak tahu, itu keterlaluan. Harus tahu. Maka tadi lagu yang kita nyanyi, tiap orang harus tahu. Kenapa? Karena menyangkut hidup kekal. Karena waktu masih berumur 30-40 tahun tidak pernah pikir mati. Udah kepala 7 gini ingat ya. Ya Ron ya. Lu aja masa-masa saudara enggak ingat. Senang aja. Nanti ini perkataan saya 10 tahun, 20 tahun lagi sudah umur 70 tahun, ingat ya aku sudah dekat. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Nah, ini dia, harus kita tahu. Jangan sampai tidak tahu. Karena ketidaktahuan kita akan membinasakan kita sendiri. Apa gunanya kita menjadi pengikut Kristus kalau kita tidak tahu? Apakah kita menjadi Kristen KTP? Hanya Kristen yang dicatat di dalam kartu penduduk. Itu tidak ada manfaat apa-apa untuk menyelamatkan kita. Tapi yang harus kita tahu, sebagaimana ditulis di dalam 1 Yohanes ini, bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Nah, ini dia. Bahwa anak Allah ini bicara tentang Yesus. Untuk apa dia datang ke dalam dunia ini? Harus tahu. Amin, saudara. Apa yang kita tahu tentang mengapa Yesus harus datang ke dunia ini? Itu yang harus kita tahu. Dan kalau sampai kita tidak tahu, itu berarti Kristen KTP. Tapi saya tidak perlu jawab saudara. Saya ingin mengingatkan lagi. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Ya, kita lihat Ibrani yuk. Ibrani pasal 1. Tolong Ibrani. Ibrani pasal 1. Ibrani 1 ayat 1 firman Tuhan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Cukup. Jadi pada zaman lampau, Bapa Pencipta ini telah mengutus nabi-nabinya. Ya, di sini Nabi Yesaya, Nabi Samuel, Nabi Yesaya. Ada saudara tahu nabi-nabi? Samuel. Apa lagi? Ya, acak. Tapi bagi kita nggak ada Nabi Adam ya? Ada nggak? Nggak ada. Kapan Adam bernubuat? Nggak ada kan? Nabi itu bernubuat, amin. Nabi itu penyambung lidah. Jadi Adam bukan Nabi. Daud, roh Nabi ada, betul. Roh Adam. Nah, yang Nabi itu yang murni itu seperti Samuel, saya, Yeremia yang tadi kita baca, dahsyat sekali saudara ya. Waduh, saya sampai bergetar membaca ayat tadi. Oh, Tuhan berjanji, Dia sudah menyakiti umatnya, Dia
dengan kasihnya dia memulihkan kembali umatnya. Oh, luar biasa. Jadi memberikan pengertian kepada ngapa Yesus ketemu ini salah. Apa yang harus nabi-nabinya untuk menyuarakan agar manusia hal itu umatnya memang lewat umat ini supaya seluruhnya mengenal satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang disembah oleh Abraham, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, yang namanya Tuhan yang ditulis dalam EL, semua capital letter, Tuhan yang diambil dari YHWH, nama yang sakral itu, supaya mengenal satu Tuhan. Dan setelah mengenal satu Tuhan, supaya orang bisa berhubungan dengan Tuhan, ya, maka ada persyaratan yang Tuhan tetapkan, ada syarat-syaratnya, lalu diturunkanlah hukum yang dikenal dengan dasatita atau 10 hukum. Tetapi juga ada hukum-hukum lain yang harus ditaati oleh bangsa ini, bangsa pilihan ini, anak-anak keturunan Abraham. Dan mereka harus lakukan itu supaya mereka bisa diperkenan atau berkenan di hadapan Tuhan YHWH ini. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Mengapa tadi kita bahas Yeremia tadi? Itu akibat dari pembangkangan mereka, umat Tuhan, sehingga mereka dibuang. Lalu Tuhan berjanji Tuhan akan memulihkan setelah 70 tahun. Baru aku akan memulihkan, dan itu terjadi benar-benar di zaman Nehemia, di zaman satu lagi, ya sebelum Nehemia itu ada satu nabi. Itu karena pembangkangan. Mereka tidak mampu untuk melakukan semua hukum itu. Alkitab ini bagus, huruf-hurufnya besar, tapi angka-angkanya kecil sekali. Ini punya ilah. Ya ampun, saya nggak tahu nih gimana ayat angka nomor, angka-angka tulisannya kecil, huruf besar. Saudara, karena ketidakmampuan mereka untuk melakukan hukum-hukum itu, satu waktu ketika Yesus berada dalam dunia ini, Yesus pernah berkata hal itu juga kepada umatnya, bahwa Tuhan berpesan kepada mereka untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan semua ketentuan-ketentuan supaya kamu selamat, kamu diperkenankan, berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kenyataannya Yesus dalam Yohanes pasal 9, kalau tidak salah ayat yang ke-17 itu, tetapi kamu yang sudah menerima hukum Taurat yang diajarkan Musa, tidak ada satupun dari kamu yang melakukan. Nah, kalau orang tidak bisa melakukan hukum itu, apa konsekuensinya? Pasti ada akibatnya, ya tadi seperti orang Israel, mereka atau orang Yahudi, mereka dibuang. Itu pembuangan kedua, ya, suku Yehuda. Pembuangan pertama itu 10 suku dibuang ke Asyur dan hilang sampai saat ini, dan mereka tersebar ke seluruh dunia. Lalu sekarang mereka mulai kembali sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan digenapi. Bahkan saya pernah kemukakan, ada seorang ibu dari Tapanuli, Tuhan gerakkan dia untuk menyelamatkan seorang Yahudi yang ada di tengah-tengah laut Banda di Kepulauan Maluku. Luar biasa. Bapak itu namanya Hermanus siapa itu. Ternyata waktu dia diselamatkan,
diajak ke Israel, dites DNA-nya, ternyata dia keturunan Lewi, sehingga pemerintah di sana mau menahan beliau karena mereka memang mencari keturunan Lewi untuk apa? Pembangunan rumah ibadah yang ketiga. Jadi mereka cari keturunan Lewi, ketemu satu di Ambon, di tengah-tengah laut Banda yang luas. Kok bisa gitu loh? Ini juga tidak mengerti karena waktu itu menurut kesaksian dia ada di YouTube, kalau lihat buka ya, ketik di YouTube atau Google wanita menemukan suku Lewi. Tuhan ingatkan kamu harus ke sana. Dia tanya anaknya, ini di mana ini? Aduh mah, itu mah nggak ada, ini pulau paling kecil, nggak ada di peta. Tapi Tuhan bilang itu apa itu, kamu harus ke sana. Dia coba memperbesar, besar. Ternyata itu salah satu pulau Kaisar. Pulau ini dulu orang NTT menamakan Pulau Kaisar, ya, di zaman Portugis. Dia bisa ketemu orang itu di sana. Ini akibat dari pembuangan 10 suku yang disebar di seluruhnya. Rupanya dari cerita Bapak Hermanus ini, leluhurnya itu dulu datang ke Maluku itu karena mengikuti waktu itu orang tuanya di Spanyol atau Portugis, saya lupa. Mereka adalah pedagang dan mengikuti orang mencari rempah-rempah di Maluku, dan akhirnya tinggallah keturunan itu sampai tahun kemarin. Nah, bapak itu kemudian dibawa ke Israel, dan 1 tahun kemudian dia pulang kembali ke rumah bapak di surga. Tapi dia bersyukur dia sudah bisa lihat leluhurnya, malah dia ditahan untuk tidak boleh kembali ke Indonesia. Tapi wanita bahasa kita enggak, Pak, saya tanggung jawab dia, Pak. Dia ini paspor Indonesia, harus kembali ke Indonesia. Ini luar biasa, saudara. Ayo kita lanjutkan. Nah, akibat pembangkangan ini, karena tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Nah, satu ayat di sini yang dikatakan dalam kitab Kolose pasal 2, ayat yang 14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Hukum Taurat itu hanya bisa mendakwa kita, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Dan ancamannya itu, konsekuensinya itu tidak bisa karena dia mampu untuk melakukan. Jadi, tulisan Rasul Yohanes untuk anak-anak mengerti, ya, mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah telah datang mengaruniakan pengertian kepada kita karena ketidakmampuan manusia hanya melakukan hukum Taurat itu. Malah karena itulah mereka menjadi terdakwa. Mereka dituduh bersalah. Tapi untuk menyelesaikan kesalahan itu bagaimana caranya nggak tahu. Mau dosa datang lagi. Paulus pernah berkata, aku ingin berbuat baik tapi dosa itu datang lagi. Bagaimana supaya bisa diselamatkan? Itu sebabnya Tuhan mengutus, Bapa mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini untuk memberikan pengertian kepada kita tentang akibat dari dosa. Roma pasal 3 dikatakan upah dosa adalah maut. Tapi apakah Tuhan mau? Apakah Tuhan tega untuk menciptakan manusia, lalu setelah manusia jadi manusia, lalu mereka nanti dihukum? Tuhan apakah yang begitu jahat amat? Ya kan? Seperti mainan. Kalau itu Tuhan jahat dong, menciptakan manusia lalu hukum manusia. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat luar biasa, saudara. Maka ditulis dalam ribuan bahasa di Yerusalem sana. Saya bilang ke
Gaib, Pak Gaib itu orang Palestina ya, Kristen ya. Pak, bisa bahasa Indonesia baik? Kok nggak ada bahasa Maluku di sini? Kalau Bapak bisa, tulis lagi di sini. Mereka juga ingin kok. Di sana ada bahasa Batak, bahasa Karo, ada. Yohanes 3:16 itu ya. Bahasa Papua yang kita anggap paling terkebelakang, yang masih pakai koteka. Ada bahasanya sampai 2, bahasa Papua, bahasa apa itu. Sampai saya lihat, kok orang Maluku yang dikatakan adalah Injil yang pertama muncul di Indonesia, kok nggak ada bahasa di sini? Silakan Bapak kalau tahu bahasa Maluku. Saya sendiri nggak tahu bahasa Maluku. Ini akibat penjajahan Belanda, saudara ya. Dulu Belanda itu kan menjajah Indonesia di Maluku, dia mengadakan satu apa namanya ya, ada istilah apa itu ya, apa impera itu ya, belah itu. Jadi kalau saudara tahu orang Ambon yang Kristen itu tidak bisa berbahasa Maluku asli, nggak ada yang tahu. Tapi kalau ada orang Ambon berbahasa yang bukan Melayu, nah itulah orang tahu, oh ini Muslim. Orang Muslim pegang, mereka bisa berbahasa. Jadi kalau mereka berniat jahat kita nggak tahu. Membodohi kami sudah, tapi sekarang pemerintah di sana sudah menggali kembali untuk bisa belajar tentang bahasa aslinya di sana. Ya, Peronila Tumina tahu bahasa Maluku nggak? Nggak tahu. Orang Sakurua mana tahu. Tapi kalau tanya orang Muslim di sana, oh tahu mereka bahasa. Ya, bahasa orang Sirisori, bahasa orang Pulur, mereka tahu bahasa. Ya, saya pernah juga beberapa waktu tinggal di daerah Islam di sana. Mereka berbicara, kita tidak tahu apa-apa. Tapi untunglah, semua baik-baik. Baik, saudara. Jadi Tuhan datang untuk memberi pengertian kepada kita. Seperti datang untuk apa? Nah, disinilah menjawab ini. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus pasal 1 ayat 1 Korintus 2 ayat yang kedua, aku tidak ingin tahu apa-apa di antara kamu, entah kamu kaya atau miskin, kamu orang berpangkat, tapi adakah Yesus yang disalibkan di hatimu? Nah, itu dia. Kenapa salib? Bicara salib, bicara pengorbanan Yesus. Amin, saudara. Sebabnya setiap minggu yang pertama kita bicara tentang kita ibadah disertai dengan roti dan anggur. Itu adalah salib. Salib berbicara tentang pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita tidak usah cerita kelahirannya, nanti saya nata. Ini kita sedang nanti minggu depan kita akan mengingat kembali peristiwa Paskah, di mana Yesus datang ke dalam dunia. Ketika dia muncul untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata lewat gerakan Roh Kudus, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Nah, anak Allah datang untuk memberikan pengertian kepada kita. Ternyata dia datang untuk menyelesaikan, untuk mengangkat, untuk menyelesaikan dosa manusia. Itulah Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-29. Mari. Matius 20 ayat yang ke-29. Ya. Firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, Iya. Ada ulang? Oh, ada ulang. Ayat 28 firman Tuhan, Nah. sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Bahwa anak manusia, dia mengatakan dirinya anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa kita harus ditebus? Nah, sedikit
kembali ke perjanjian lama, di mana di dalam perjanjian lama apabila orang berdosa diperintahkan untuk mengambil seekor anak domba atau anak kambing yang masih muda, anak domba yang jantan yang masih muda, ya, yang belum itu dengan betina, belum, ya, masih perjaka, itu dikorbankan untuk penebus salah, dan itu dilakukan setiap hari-hari raya untuk pengampunan dosa, dan itu diulang, nanti tahun depan begitu lagi. Tetapi tidak dengan pengorbanan Yesus. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dari 10 ayat yang ke-10 firman Tuhan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Ibrani Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin, saudara. Perhatikan, dibandingkan dengan anak domba itu yang berulang-ulang dipersembahkan, tiap tahun imam harus mempersembahkan darah anak domba jantan itu. Tapi ketika Yesus datang ke dalam dunia sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa, sekali untuk selamanya, dan pengudusan itu berlaku sampai akhir zaman. Terserah bagi yang percaya. Kalau yang percaya, yang terima pengorbanan Yesus selamat. Yang tidak, apa dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 24? Mari kita dengar. Yohanes 8 ayat 24 firman Tuhan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Orang yang menolak korban Yesus, dia menanggung dosanya sendiri. Dan apa dikatakan Yohanes tadi? Mati dalam dosa ditanggung sendiri. Itu tidak akan menyelamatkan, karena dosa itu merupakan apa? Dosa itu merupakan gap, jarak. Maka perlu diselamatkan, dikuduskan. Sebabnya tadi dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10, pengorbanan Yesus sekali untuk selamanya, dan kita dikuduskan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu yang bagi yang percaya. Bagi yang menolak, silakan. Mati dalam dosa itu tidak selamat, saudara, karena dosa itu merupakan penghalang. Yesaya 57 ayat 15 kalau tidak salah, ya. Yesaya 57, coba saya lihat sebentar. Bahwa dosa itu merupakan penghalang. Ayat 2 atau berapa itu, ya? Ada ayatnya begitu. 59. Nah, mari baca Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua firman Tuhan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kesimpulannya, dosa merupakan pemisah. Jadi kalau orang mati dalam dosa, artinya dia terpisah. Dan Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan mau supaya seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1, 2 dan seterusnya, di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, saudara. Yesus mau kita supaya kita hidup dengan Dia dalam satu persekutuan di sana. Di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, begitu luar biasa. Nah, itu sebabnya kembali pengertian yang harus kita yakini
Dia datang untuk memberikan pengertian kepada kita untuk menjadi korban supaya menyelamatkan kita dari segala kejahatan kita. Coba kita lihat dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Titus 2 ayat 14 firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Cukup. Dari segala apa tadi? Segala kejahatan. Kejahatan apa saja, saudara? Mau kecil atau besar. Salib Yesus mau membebaskan asal orang mau mengakui. Kalau tidak mengakui, ya sudah, tetap aja tinggal dalam kejahatan, tinggal dalam dosa, dan itu merupakan pemisah. Tetapi orang berdosa, segala kejahatan apapun, saudara, yang kita pernah lakukan, dan ketika kita membuka hati kita untuk percaya kepada korban Yesus di salib, maka Tuhan menghapus dosa. Yesaya mengatakan, walaupun dosamu merah seperti kermising, hitam seperti arang sekalipun, aku akan cuci putih bersih bagaikan bulu domba, bagaikan salju. Tapi jangan salju sekarang, katanya salju sekarang sudah terkontaminasi dengan pabrik-pabrik sehingga salju sudah mulai jadi kelabu-kelabu. Kata orang Eropa, kita belum pernah lihat salju kan? Tapi ada salju di apa, di apa ya? Nah, ada tempat renang baru itu. Nanti kapan-kapan yuk kita ke sana, ada salju katanya. Ya. Supaya kita yang belum pernah lihat salju, oh ini salju. Nah, apa itu Musa kayaknya ya. Baik, saudara. Nah, korbannya itu membebas segala kejahatan kita. Dan kejahatan kecil ataupun besar. Jadi bukan saja kejahatan kecil, kejahatan besar. Perampok, pembunuh, penjina, apa saja, saudara. Pelakor. Ketika membuka hati menerima Yesus. Kenapa ketawa? Yesus akan mengampuni. Amin. Ini adalah segala kejahatan, hitung saja kejahatan apa saja. Kita berterima kasih. Nah, ini makanya anak Allah datang untuk memberikan pengertian kepada kita. Supaya apa? Ujung-ujungnya Yohanes 5 ayat 20 tadi, supaya kita mengenal yang benar. Amin. Siapakah yang benar di bumi ini? Enggak ada. Lalu Yesus datang dan mendeklarasikan dirinya dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, aku ini kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi setiap orang yang percaya kepada korban Yesus, dia ada dalam yang benar. Kemudian dalam anaknya Yesus itu, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ujung-ujungnya hidup kekal. Nah, inilah pengertian apa tujuan, apa hasilnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Setelah pada zaman lampau banyak nabi diutus satu persatu, dan pada zaman akhir Bapa mengutus anaknya sendiri untuk datang sebagai firman yang menjadi manusia. Dari sana supaya orang percaya. Untuk orang percaya bahwa dia datang dari sana, maka mujizat-mujizat dia perlihatkan. Orang buta berbicara, salah. Orang buta apa? Orang buta melihat, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Itu dia menunjukkan, dan itu tidak ada yang mustahil. Ada orang yang mengatakan, Elia juga membangkitkan orang, betul, tapi berapa? Cuma
cuma satu orang. Yesus membangkitkan orang di Nain. Yesus membangkitkan Lazarus dia yang sudah 4 hari. 4 hari sudah mulai berbau. Ya, Yesus membangkitkan siapa lagi itu? Yairus ya. Anak muda di Nain, Yesus bangkitkan. Oh banyak puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Supaya orang percaya bahwa memang betul dia datang ke sana, karena orang Yahudi itu sangat selektif. Siapapun yang menamakan diri nabi, dia harus menunjukkan bahwa dia punya mujizat. Itu harus. Seorang nabi harus dilengkapi dengan mujizat. Dan dari perkataannya harus bisa, kalau dia katakan itu terjadi, itu terjadi. Ya. Yahudi loh, mereka sangat selektif dalam hal ini. Jangan-jangan mau mengatakan dirinya nabi padahal tidak punya mujizat, ditolak mentah-mentah. Nah, Yesus perlu memperlihatkan karena dia tahu karakter umatnya seperti itu. Maka dia tunjukkan. Orang buta melihat. Untuk cukup. Tambahkan lagi, aku datang dari surga. Aku turun dari surga. Dan memang berbeda. Ada orang mengatakan, oh Yesus juga nabi, utusan. Beda dong. Yang diutus dari surga beda yang diutus dari bumi. Nabi Musa, Nabi Samuel, Yeremia, semua nabi berasal dari dunia, punya bapa, punya mama. Yesus berasal dari surga, tidak berbapa, tidak beribu. Menggenapkan Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan akan menginjak ular. Yesus bukan dikatakan Yesus bin Yusuf, tapi Yesus binti Maria. Artinya Yesus anak Maria. Puji Tuhan. Nah, itu pengertian-pengertian yang membuat kita mengerti kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Karena dosa, supaya manusia diselamatkan dan memiliki hidup kekal. Biar kita pegang ini sampai akhir hidup kita. Amin, saudara. Mari, jangan mengacaukan kita. Akhir zaman ini 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2 seterusnya dikatakan bahwa zaman akhir ada banyak ajaran-ajaran setan-setan, banyak menyesatkan. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 ayat yang ketiga bahwa banyak orang akan disesatkan, banyak orang akan murtad. Kita berdoa jangan ada satupun di antara kita di sini. Ingat Yohanes 15 ayat 6. Baca dulu ayat. Yohanes 15 ayat 6 ayat terakhir. Ayat yang ke Yohanes 15 ayat yang ke-6 firman Tuhan, barang siapa tidak tinggal di aku, ia dibuang keluar Nah. seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saya mau katakan kepada saudara, ranting ini kering bukan langsung kering, pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan kering? Mulai hari ini nggak ibadah, minggu depan ada alasan nggak ibadah, jadi belum kering, belum ya, masih sedikit-sedikit. Minggu depan ada ibadah lagi sampai berdoa. Saya jenuh, naik ke atas, turun, kayak ayam mau bertelur, nggak ada tempatnya, gelisah sana sini. Itu jenuh. Pernah sudah waktu jenuh, kejenuhan. Jenuh ini manusia juga. Jangan
bukan sekaligus, pelan-pelan kering. Setelah kering benar, tidak bisa lagi diubah, maka akibatnya kering kemudian coba ulang baca. Ada prosesnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dikumpul dalam satu kumpulan orang-orang tidak setia. Ya, kemudian sudah selamat jalan, maksud saya ya, selamat jalan, selamat berpisah dengan Tuhan. Saya kira tidak satu di antara kita seperti itu. Kita bersama dengan Dia dalam kekekalan. Mau saudara? Saat ingat segala kejahatan, Tuhan Yesus ampuni. Maka itu ada lagu yang mengatakan Tuhan selalu ampuni segala kesalahan kita. Di atas kayu salib 7 perkataan Yesus, salah satu dikatakan sudah selesai. Dia sudah lakukan itu bagi kita, tinggal kita yang melakukan kehendak dalam hidup kita. Setelah kita buka hati kita menerima Yesus, biarkan kita tetap setia sampai akhir. Matius 24 ayat 13, orang bertahan sampai akhir. Ya, mari kita bagi. Yesus yang termanis bagi jiwa. Yesus yang termanis. Haleluya. Yesus yang termanis buat
setiap persoalan kami. Inilah Tuhan yang kami naikkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk sambil kita nyanyi Yesus yang Terima kasih Tuhan. Dengar firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia bermecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami memakan tubuhmu Tuhan. Engkau sudah berkorban. Ini ada daging hancur oleh karena kesalahan kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan, Engkau menderita supaya kami diselamatkan. Kami memakan roti, yaitu tubuhmu dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Angkat cawan, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih buat darah Yesus yang sudah menyucikan segala dosa kami, segala kejahatan kami. Engkau cuci putih bersih sekali untuk selamanya. Terima kasih buat pengorbanan. Kami minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Katakan terima kasih Tuhan. Dan juga kita percaya bukan saja dosa kita diampuni, tapi juga penyakit kita disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yesus berkati. Puji Tuhan. Kita berikan persembahan kita untuk kas kita, ya. Kita nyanyi lagu itu kembali apa namanya? Semua orang harus siap. Setiap orang harus siap. Persembahan ini untuk kas kita, dan sekaligus sudah pulang kita akan makan bersama. Sudah pulang kenyang secara rohani dan juga jasmani. Sehingga sudah pulang untuk bisa beristirahat karena sudah kenyang. Haleluya. Kita menyanyi. Nanti kalau ada orang nanya, Yesus itu siapa? Nah, ayo, apa jawabmu? Yesus itu apa? Tuhan. Nanti kembangan itu orang. Jangan pakai analogi lah. Yesus itu Tuhan. Amin. Itu jawaban yang paling tepat. Tuhan memberkati. Kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat terang ini
dibebaskan, kami sudah diampuni, kami diselamatkan. Tinggallah Tuhan, kami memohon Roh Kudus terus pimpin hidup kami, supaya jangan ada di antara kami yang akan menjadi ranting yang kering. Tidak Tuhan, kami semua mau tinggal di dalam Engkau sebagai ranting di pokok anggur yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah ambil bagian dalam melayani, Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, Ibu Eti dan anak-anaknya. Ibu Eti yang saat ini kakinya perlahan-lahan mulai pulih, kami berdoa supaya Tuhan tumbuhkan kembali daging di mana tempat-tempat yang tadinya sudah rusak dibaharui kembali Tuhan, sehingga dia bisa utuh kembali, bisa berjalan, bisa beribadah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Wiwin, juga untuk Ian, keluarga yang sedang ada kumpul-kumpul keluarga. Tuhan juga lah yang memberkati mereka, dan saudara yang lain yang tidak hadir juga Tuhan, mereka yang sudah kami ajak juga Tuhan, mungkin belum waktu untuk mereka datang. Kami berdoa, kami semua sudah diberkati Tuhan. Kami senang Tuhan bahwa Tuhan sudah tolong Ibu Ndin tanggal 31 yang lalu. Tuhan sudah boleh tambahkan dia usia. Terima kasih Tuhan, ya kemurahan Tuhan terus menyertai hamba-Mu itu, dan tetap setia dia melayani Tuhan. Lagu kesenangan itu biar itu betul-betul diresapinya mau berjalan bersama dengan Yesus, biar itu terjadi terus dalam hidupnya Tuhan. Jadikan dia istri yang baik, ibu yang baik, Tuhan yang baik, saudara yang baik bagi keluarganya. Bahkan dia menjadi terang dan garam di antara keluarga, sehingga lewat keberadaan keluarga Ibu Tin dan Yos dan juga Irin, keluarga ini boleh memuliakan Tuhan di tengah keluarga yang tidak tahu dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami akan menikmati berkat Tuhan. Mari Tuhan hidup berkati makanan minuman ini, jadikan kami sehat. Berkati semua yang sudah berlelah-lelah membiayai ini, mengerjakan, berkati mereka Tuhan. Balikan semua yang mereka korbankan. Lalu sebentar setelah itu, saudara-saudaranya akan kembali pulang ke tempat mereka. Tuhan sertai dalam perjalanan, lindungi mereka Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan dalam keadaan yang sama, dan kami mohon Tuhan selalu menyertai, sehingga kami bisa dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih Tuhan, kami bertemu lagi di minggu yang akan datang di ibadah di tempat yang sama. Terpuji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengangkat tangan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera Bapa di surga, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok akan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati dalam hidupmu, rumah tanggamu, saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan